I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Halo semuanya, annyeonghaseyo yorobun. Perkenalkan, nama saya Laurentina Dwi Rahayu. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Badai Gunung Jati. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai materi human capital atau bisa juga disebut dengan modal usaha yang bertujuan untuk menambah wawasan dan menambah ilmu pengetahuan bagi saya sendiri dan juga bagi kalian. Jadi, mari kita belajar bersama-sama ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ke materinya. Bye-bye. Human Capital atau modal manusia, mata kuliah dari manajemen inovatif. Apa itu human capital? Istilah human capital pertama kali dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodore Schultz yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Kemudian, ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama ada kemampuan, kedua perilaku, yang ketiga usaha, keempat ada waktu, dan semuanya ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Peran human capital, yaitu ada kunci keunggulan organisasi, terdiri dari aset finansial, misalnya uang tunai dan surat berharga. Aset disebut financial capital. Lalu selanjutnya ada aset fisik, contohnya terdiri dari peralatan, gedung, dan tanah. Lalu yang terakhir itu ada aset tak berwujud. Itu ada modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, dan modal intelektual. Cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan. Yang pertama itu ada buy, membeli, mengganti SDM yang lama dengan yang baru dan memiliki kualitas yang lebih baik. Lalu yang kedua itu ada build, yaitu membangun. Investasi dilakukan terhadap SDM untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. Yang ketiga ada borrow, meminjam. Penggunaan konsultan atau partner efektif memungkinkan berbagi pengetahuan dan desain kerja baru. Lalu yang keempat itu ada bonds, melambung. Perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Lalu yang terakhir ada bind, yaitu mengikat. Mengikat karyawan jangan keluar merupakan tindakan kritis pada semua tingkatan. Transformasi peran divisi SDM. Model konseptual yang dikemukakan oleh Ulrich menggambarkan bahwa transformasi divisi peran SDM yang didasarkan pada 2 dimensi utama, yaitu dimensi operasional dan dimensi strategik. Dari 2 dimensi ini muncullah 4 peran SDM, yaitu ada strategic partner, administrative expert, employee champion, dan change agent. Yang pertama itu ada strategic partner, yaitu Departemen SDM harus mampu menjadi partner bagi manajer lini dan manajemen lainnya dalam mengeksekusi strategi dan membantu merealisasikan perencanaan. Lalu yang kedua ada administrative expert, yaitu membantu tercapainya efisiensi administratif dan memastikan bahwa cost dapat dikurangi dan kualitas tetap terjaga secara kontinu. Lalu yang ketiga ada employee champion. Departemen SDM harus dapat menunjukkan komitmennya terhadap manajemen dan pada waktu yang sama berusaha meningkatkan kontribusi karyawan lebih besar. Lalu yang keempat itu ada change agent, yaitu Departemen SDM harus dapat menjadi agen perubahan yang kontinu, membantu proses-proses dan kultur secara bersama, meningkatkan kapasitas organisasi untuk lebih baik. Mengidentifikasi human capital. Ada 2 hal yang mendukung kontribusi investasi human capital ke dalam perusahaan. Yang pertama, karyawan dengan human capital tinggi lebih mungkin memberi layanan konsisten dan kualitas tinggi.
sehingga perusahaan tempat mereka bekerja dapat mempertahankan pelanggan atau menarik pelanggan baru. Lalu yang kedua, pelanggan potensial dapat menggunakan kualitas human capital dari karyawan perusahaan sebagai alat penyaring untuk memilih layanan yang mereka sediakan. Untuk mencapai sebuah keberhasilan dari sebuah perusahaan, dibutuhkan 3 keterampilan. Yang pertama itu ada commodity skill, yaitu kemampuan tidak spesifik untuk bisnis tertentu, dapat langsung diperoleh dan lebih kurang sama nilainya bagi setiap bisnis, misal kemampuan mengetik dan juga kemampuan komputer. Lalu ada leverage skill, yaitu pengetahuan yang meskipun tidak spesifik untuk perusahaan industri, tetapi relatif lebih berharga bagi perusahaan tertentu daripada perusahaan lain. Misal, programmer di bank berbeda nilainya dengan programmer di perusahaan komputer. Lalu yang terakhir itu ada proprietary skill, yaitu pengetahuan spesifik bagi perusahaan, misal hak paten dan juga merek. Halo, bertemu lagi dengan Loren. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video penjelasan dari Loren. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Dan bye-bye, sampai jumpa, sampai bertemu lagi.